Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2026. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan, kita boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang memberkati kita. Pada hari ini dari Amsal pasal yang ke-20 ayat 24. Amsal 20 ayat 24, demikian firman Tuhan. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalannya sendiri? Sekali lagi, langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalannya sendiri? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini sangat tegas dikatakan bahwa langkah hidup kita hanya Tuhanlah yang menentukannya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rancangkan, apapun yang kita usahakan, semuanya akan terjadi sesuai dengan kedaulatan Tuhan semata-mata. Tetapi bukankah seringkali kita sebagai manusia membuat rancangan-rancangan yang menurut kemauan kita sendiri, membuat program-program, membuat angan-angan di dalam kehidupan kita itu menurut dengan kemauan kita sendiri tanpa menyerahkan rencana yang kita buat ke dalam tangan Tuhan, tanpa bertanya dulu kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita besok atau yang akan datang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini Amsal yang kita baca mengingatkan kita kembali bahwa langkah hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Nah, di sini kemudian ada frase berikutnya, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita boleh merenungkan bagaimana kita boleh mengerti jalan kehidupan kita supaya kita boleh sesuai dengan rancangan dan rencana Tuhan. Sehingga rencana Tuhan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dalam program gereja kita, 4 pilar, gemar, gedor, gempur, dan gemes. Bukankah itu adalah program gereja yang menghantar kita? Kalau kita mau mengikuti gemar setiap hari, kita mau berdoa setiap hari gedor, kemudian kita juga mau berpuasa 1 minggu 1 kali, dan juga melakukan mesbah keluarga, maka dari rangkaian pilar gereja yang sudah dirancang ini, itu akan membawa kita mengerti kepada rencana Tuhan, sehingga langkah kehidupan kita tidak menyimpang dari rencana Tuhan. Dan apa yang kita rencanakan, apa yang kita perbuat, sebelum kita melakukannya, kita akan membawa rancangan kita kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Tuhan, apakah ini sesuai dengan kehendak dan rencanamu? Kita minta bimbingan daripada Roh Kudus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan berdaulat di dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki kedaulatan penuh di dalam kehidupan kita. Tuhan yang menentukan dan mengarahkan langkah hidup kita. Jangan pernah memaksakan rencana kita terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menyerahkan segala rencana kita ke dalam tangan Tuhan. Dan berkata, Tuhan, biarlah rencanamu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Biarlah rencana Tuhan saja yang terjadi di dalam setiap langkah kehidupan kita.
Karena apa? Karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Kita mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku tidak mampu tanpa Engkau. Aku tidak akan mampu bisa berjalan mencapai sesuatu tanpa berkat dan penyertaan Tuhan. Kita manusia yang terbatas dan mari kita mengakui di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 19 ayat yang ke-21, Amsal 19 ayat 21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita banyak merancang sesuatu untuk kebaikan kita sendiri, menurut pemikiran kita sendiri, tetapi Tuhan yang lebih mengerti apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita pasti yang terbaik. Dan Tuhan merindukan setiap kita boleh mendapat anugerah yang besar sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu salah sebabnya kita harus menyerahkan segala rencana kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 berkata, Yesaya 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita boleh senantiasa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita senantiasa berdoa supaya kita mengetahui rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita boleh mengerti dan percaya kepada Tuhan. Tidak lain dan tidak bukan. Mari kita berdoa setiap hari. Kita mendengar firman Tuhan. Kita bergemar. Kita bergedor. Dan 4 pilar gereja kita boleh menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya Roh Kudus terus membimbing kita. Roh Kudus terus menerangi kehidupan kita. Supaya kita bisa memahami rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita 1 jam ke depan, 1 hari ke depan, dan juga hari-hari kita selanjutnya kita tidak mengetahuinya. Tetapi yang menjadi garis besar pada pagi hari ini, mari percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menuntun kita, dan biarlah kita taat akan tuntunan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kepandaian kita, kemampuan kita, tetapi kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dan percaya penuh pada rancangan Tuhan itu membawa kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena bimbingan tangan Tuhan. Apa yang kita peroleh saat ini semuanya adalah karena penyertaan Tuhan semata-mata. Mari serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Percaya penuh. Itu memang tidak mudah, ada banyak tantangan, banyak rintangan, banyak hambatan, tetapi percaya penuh kepada Tuhan. Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan yang akan memampukan dan memberkati kita. Ayat yang terakhir Bapak Ibu Saudara, supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Matius 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa
dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Biarlah segala kerinduan kita, segala harapan kita bawa ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan percaya penuh, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kita dan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Minta pada Tuhan, percaya penuh, dan kita akan menerima yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, dan kami menyerahkan segala rencana kami, segala agenda kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya hanya rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan kami, dan kami menyerahkan penuh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang berperkara di dalam kehidupan kami, sehingga rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa rencana Tuhan itu membawa kami ke dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Apa yang kami miliki, apa yang kami peroleh, semuanya itu karena Tuhan semata-mata. Kami tidak mampu ya Tuhan, kami memerlukan Tuhan di dalam setiap waktu hidup kami. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menuntun dan membimbing kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas dan jangan lupa serahkan seluruh kehidupan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang campur tangan. Kita hanya perlu taat dan percaya penuh kepadanya. Tuhan Yesus memberkati dan salam bergemar.